Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis studi kasus. Untuk studi kasus A, strategi pemasaran PT Pipo. Pada bagian pertama, strategi penentuan harga. Untuk soal yang pertama, strategi harga apa yang paling tepat digunakan PT Pipo untuk produk tersebut? Yaitu price scheming. Strategi ini melibatkan penetapan harga yang tinggi untuk suatu produk baru, kemudian menurunkan secara bertahap seiringnya waktu. Untuk soal kedua, berikan alasan logis didukung sekurangnya dua teori penentuan harga dari buku pemasaran. Alasan logisnya yang pertama, segmentasi pasar awal memungkinkan Vivo menangkap konsumen early adopter yang sadar teknologi dan prestis, yang kurang sensitif terhadap harga dan lebih mementingkan fitur dan status. Yang kedua, ada pengembalian biaya lead bank. Harga tinggi di fase awal membantu memulihkan biaya penelitian, pengembangan, dan pemasaran yang tinggi dengan cepat. Dan yang ketiga, menciptakan eksklusivitas, yaitu harga premium menciptakan persepsi kualitas dan eksklusivitas merek. Di sini ada dua teori penentuan harga. Yang pertama, teori price scheming. Sebagaimana disebutkan, teori ini berfokus pada pengambilan laba maksimum dari lapisan segmen pasar yang paling tidak sensitif terhadap harga sebelum pesaing masuk atau menurunkan harga untuk menarik segmen berikutnya. Yang kedua, ada competition-based pricing, penetapan harga berbasis kompetisi. Meskipun dimulai dengan skimming, PT Pipo tidak bisa mengabaikan pesaingnya. Teori ini menekankan bahwa harga juga harus mempertimbangkan harga yang dipasang oleh kompetitor. Penurunan harga bertahap dalam strategi skimming dilakukan sebagai respon terhadap masuknya pesaing atau saat permintaan pasar awal mulai jenuh, memastikan produk tetap kompetitif sepanjang siklus kehidupannya. Yang ketiga, pertanyaannya, perkuat jawaban Anda dengan minimal satu jurnal ilmiah yang relevan. Menurut jurnal ilmiah yang relevan saya ambil 2022 WC Saburi RS Wenas Y Mandaigi, pengaruh kualitas produk, harga, dan inovasi produk terhadap loyalitas konsumen smartphone Pipo pada mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, e-jurnal Umsrat As ID. Pada bagian kedua, strategi memenangkan pasar kompetitif. Soal yang pertama, analisis bagaimana perang produk smartphone terjadi dengan kompetitor utama seperti Samsung, Xiaomi, Poco, Realme, iPhone dari fitur harga hingga kesadaran merek. Untuk merek pertama, ada Samsung. Strategi utamanya diferensiasi dan kepemimpinan pasar. Fitur kuncinya layar AMOLED inovatif, kamera serbaguna, dan ekosistem produk luas. Untuk harganya menengah ke atas karena variannya beragam. Kesadaran mereknya yaitu sangat tinggi. Untuk produk kedua, iPhone. Strategi utamanya diferensiasi dan fokus premium. Fitur kuncinya adalah ekosistem iOS eksklusif, performa tinggi, desain premium, dan keamanan data. Untuk harganya premium atau mahal. Dan untuk kesadaran mereknya sangat tinggi. Yang ketiga ada Xiaomi. Strategi utamanya adalah keunggulan biaya dan fitur kuncinya spesifikasi tinggi dengan harga terjangkau diverifikasi sub merek. Untuk harganya terjangkau dan kesadaran mereknya tinggi di pasar berkembang dikenal karena harga murah. Dan yang keempat ada Realme. Strategi utamanya yaitu respon cepat pasar dan value. Untuk fitur kuncinya adalah desain trending, inovasi cepat, dan menargetkan anak muda. Untuk harganya terjangkau hingga menengah. Untuk kesadaran mereknya meningkatkan pesat, diposisikan sebagai pesaing langsung Xiaomi. Dan yang terakhir merek Vivo. Strategi utamanya fokus pada kamera dan desain. Fitur kuncinya yaitu inovasi kamera depan hingga desain ramping dukungan influencer. Untuk harganya terjangkau hingga menengah. Untuk kesadaran mereknya dikenal tinggi karena fokus pada estetika dan fotografi. Untuk pertanyaan yang kedua, berikan strategi yang dapat dilakukan Vivo untuk memenangkan pesaing. Untuk memenangkan pesaing, Vivo harus menerapkan strategi
diferensiasi dan fokus berdasarkan keunggulan bersaingnya. Yaitu yang pertama ada diferensiasi produk yang kuat. Vivo harus memperkuat citra merek sebagai ahli fotografi smartphone. Fokus pada pengembangan teknologi kamera yang unik menjadikan pembeda utama dari pesaing yang menawarkan spesifikasi umum. Dan yang kedua, ada segmentasi dan penargetan ulang pasar. Vivo dapat menargetkan segmen menengah ke atas yang mencari kualitas kamera dengan desain estetis mirip dengan strategi Oppo. Ini melibatkan penargetan konsumen yang pengambilan keputusannya tidak semata-mata didorong oleh harga. Dan yang ketiga ada memperkuat ekosistem merek dan loyalitas pelanggan. Mengembangkan ekosistem Vivo yang lebih terintegritas dapat meningkatkan loyalitas merek dan mengurangi churn ke merek lain. Hal ini melibatkan perlakuan hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat ada optimalisasi bauran promosi, yaitu menggunakan komunikasi pemasaran terpandu dengan fokus pada pemasaran digital untuk menjangkau target pasar muda secara efektif. Pertanyaan ketiga, dasarkan jawaban Anda pada teori pemasaran dari buku serta minimal satu jurnal ilmiah sebagai pendukung argumen Anda. Pada teori pemasarannya yaitu ada bauran pemasaran marketing mix 4P oleh Jerome MC Chetri yang mencakup produk, price, dan promotion sebagai alat fundamental perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Yang kedua ada strategi keunggulan bersaing oleh Michael Porter yang menekankan pentingnya diferensiasi, kepentingan biaya atau fokus untuk mencapai posisi unik di pasar. Untuk jurnal ilmiah yang relevan yaitu tahun 2022 CE Najoang SL Mande JLA Tampenawas evaluasi perbandingan penerapan marketing mix pada HP Oppo dan Vivo di IT Canter Manado. E-Jurnal Unsrat ECID. Untuk selanjutnya, studi kasus B, strategi bisnis transportasi online Chuangjek. Bagian pertama, analisis SWT Chuangjek. Analisis ini mengasumsikan Chuangjek adalah pendatang baru di pasar Indonesia yang didominasi oleh pemain besar. Kekuatannya atau strength Chuangjek dapat menawarkan modal bisnis yang lebih gesit dan inovatif seperti fokus pada rute spesifik atau insentif pengemudi yang lebih baik untuk loyalitas awal. Untuk kelemahannya atau weakness, Chuangjek memiliki brand awareness yang rendah, basis pengguna dan penghuni yang terbatas, serta sumber daya keuangan dan jaringan infrastruktur yang minim. Dan yang keempat, ada ancaman atau threats. Ancaman terbesarnya adalah pesaing singit dari Gojek dan Grab yang sudah mapan dan memiliki pangsa pasar besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, lakukan perbandingan SWT Chuangjek dengan Gojek dan Grab untuk Anda letakkan di mana posisi Chuangjek dan berikan analisa pasar Anda terkait hasil SWT. Perbandingan ini menyorotkan posisi Chuangjek yang rentan di pasar yang sangat kompetitif. Untuk posisi Chuangjek, kekuatannya ada gesit, biaya operasional rendah, dan potensi inovasi curug pasar. Untuk kelemahannya, brand awareness rendah dan modal terbatas. Dan untuk peluangnya, fokus pada ceruk pasar dan adopsi digital yang terus meningkat. Dan untuk ancamannya, ada pesaing harga dan regulasi yang menghambat. Untuk posisi Gojek, kekuatannya pionir pasar di Indonesia, ekosistem super app yang luas. Dan untuk kelemahannya, kompleksitas operasional sebagai perusahaan raksasa, tantangan dalam mempertahankan profitabilitas di semua segmen. Untuk peluangnya, ekspansi ke layanan finansial yang lebih dalam dan pemanfaatan data besar untuk efisiensi. Dan ancamannya, regulasi pemerintah, perang harga dengan Grab, potensi masuknya pemain global baru, dan isu ketenaga kerjaan atau mitra. Dan untuk posisi Grab, kekuatannya pangsa pasar terbesar di Indonesia lebih dari 60% dan loyalitas pelanggan melalui program loyalitas. Dan untuk kelemahannya, pesaing
ketat yang menekankan pendapatan dan biaya investasi teknologi yang tinggi. Dan untuk peluangnya, pertumbuhan di pasar perdesaan dan kemitraan strategi baru. Dan untuk ancamannya, yaitu prediksi pendapatan di bawah ekspektasi. Pada bagian kedua, segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Pertanyaannya, tentukan segmentasi pasar Chuangjek dengan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar Chuangjek dapat dibagi berdasarkan 4 variabel utama. Yang pertama, geografis. Terdapat wilayah dan kepadatan. Wilayah fokus pada area perkotaan padat penduduk, misalnya Jakarta atau Bandung, di mana permintaan akan transportasi cepat dan pengiriman instan tinggi. Untuk kepadatannya, area ini lalu lintas tinggi dan mobilitas masyarakat yang dinamis. Dan yang kedua ada demografis, yaitu terdapat usia, pendapatan, dan pekerjaan. Untuk usia generasi muda dan dewasa 18-45 tahun yang melek teknologi dan sering menggunakan aplikasi mobile. Dan untuk pendapatan, masyarakat kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas dapat mencari opsi transportasi terjangkau. Dan untuk pekerjaan ialah pelajar atau mahasiswa, pekerja kantoran, dan wira swasta yang membuka kepraktisan. Dan yang ketiga ada psikografis, terdapat gaya hidup dan nilai. Gaya hidupnya individu yang menghargai kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Untuk nilainya, konsumen memprioritaskan kepraktisan hidup di tengah hiruk pikuk kota. Dan yang terakhir ada perilaku. Untuk manfaat yang dicari yaitu mencari solusi transportasi yang cepat, hemat waktu dan andalan, serta layanan pengiriman barang yang instan. Dan yang kedua, tingkat penggunaan. Pengguna berat atau reguler, layanan transportasi online untuk aktivitas rutin seperti bekerja, kuliah, atau memesan makanan. Untuk status pengguna, pengguna setia aplikasi serupa yang mungkin tertarik dengan penawaran nilai tambah atau harga yang lebih kompetitif. Dan untuk pertanyaan kedua, tentukan targeting strategi Chuangjek, pilih dan alasannya. Untuk strategi targeting yang paling sesuai untuk Chuangjek adalah spesialisasi pasar atau spesialisasi produk. Pilihan strategi ini, Chuangjek dapat memilih spesialisasi pasar dengan fokus menjadi penyedia layanan ojek online terdepan di kota-kota besar tertentu, atau spesialisasi produk dengan menawarkan layanan pengiriman super cepat sebagai keunggulan utama di berbagai segmen. Untuk alasannya, mungkin Chuangjek untuk menguasai segmen pasar tertentu dengan sumber daya yang optimal daripada mencoba melayani seluruh pasar sekaligus yang memerlukan sumber daya besar seperti perusahaan raksasa yaitu Gojek dan Grab, dan membangun keahlian mendalam dalam melayani kebutuhan spesifik segmen tersebut yang menghasilkan loyalitas pelanggan dan efisiensi operasional. Yang selanjutnya, tentukan positioning Chuangjek dan jelaskan alasan berdasarkan teori yang telah Anda dapatkan. Positioning Chuangjek harus menekankan nilai unik yang ditawarkan kepada target pasarnya, membedakan dari pesaing. Chuangjek, solusi ojek online ini super cepat dan hemat di wilayah perkotaan, mengutamakan efisien waktu dan kepraktisan bagi masyarakat urban yang dinamis. Alasannya yang pertama ada diferensiasi. Positioning ini menekankan dua atribut utama yaitu kecepatan dan harga terjangkau, yang terpenting bagi segmen pasar yang ditargetkan. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Dengan fokus pada kecepatan pengiriman atau perjalanan, Chuangjek menawarkan manfaat yang jelas dan terukur yang sulit ditandingi oleh semua pesaing secara merata. Yang ketiga, ada citra. Melalui konsistensi layanan super cepat dan promo harga hemat, Chuangjek dapat menanamkan citra sebagai pilihan yang paling efisien di benak konsumen. Ini dilakukan melalui proses komunikasi pemasaran termasuk slogan atau tagline yang mudah diingat. Untuk bagian ketiga, strategi model bisnis Chuangjek.
Pertanyaannya, berdasarkan target pasar yang Anda temukan, pilih salah satu model bisnis. Jelaskan alasan pemilih model bisnis tersebut berdasarkan teori. Berdasarkan teori, model bisnis yang paling relevan untuk layanan transportasi daring seperti Chuangjiek umumnya pada model bisnis platform multisisi. Alasannya, model ini memungkinkan Chuangjiek untuk menghubungkan dua atau lebih kelompok pengguna yang bertanggung seperti penumpang atau pengemudi. Yang kedua, nilai utama diciptakan melalui efisiensi, pencocokan permintaan, dan penawaran secara real-time melalui aplikasi digital. Untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hasil penentuan SWOT dan penentuan segmentasi, positioning, dan targeting, simpulkan bagaimana cara Anda memenangkan pesaing tersebut dan beri alasan berdasarkan teori dan hasil SWOT, bukan dari asumsi Anda. Untuk memenangkan pesaing, Chuangjiek harus menerapkan strategi diferensiasi fokus atau keunggulan biaya. Alasannya, strategi fokus digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing dalam segmen pasar yang lebih sempit atau spesifik yang sesuai dengan hasil segmentasi dan penargetannya. Yang kedua, ada diferensiasi. Jika SWOT bisa menunjukkan kekuatan dalam inovasi, teknologi, atau layanan unik, dapat mendiferensiasikan Chuangjiek dari pesaing besar dengan menawarkan nilai tambah di segmen spesifik tersebut. Yang selanjutnya, keunggulan biaya. Jika SWOT menunjukkan peluang untuk operasional yang sangat efisien atau biaya overhead rendah, juga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif di pasar target yang spesifik. Dan yang terakhir, STP. STP yang jelas memungkinkan Chuangjiek untuk melayani kebutuhan ceruk pasar secara lebih baik daripada pesaing umum. Kesimpulannya, Chuangjiek dapat memenangkan pesaing dengan memanfaatkan kekuatan lokal dan peluang pasar yang belum terlayani untuk menerapkan strategi fokus. Diferensiasinya terletak pada kecepatan dan harga yang lebih baik di rute spesifik, sesuatu yang mungkin sulit ditiru oleh perusahaan besar yang beroperasi pada skala nasional atau global. Untuk selanjutnya, ada studi kasus observasi lapangan Alfamart dan Indomaret. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa Alfamart dan Indomaret memilih strategi lokasi berdekatan. Karena keduanya ingin menguasai lokasi strategis yang sama. Jika satu buka di tempat yang ramai dan potensial, yang lain juga ikut buka di dekatnya agar tidak kalah bersaing. Pertanyaan kedua, jelaskan teori pemasaran lokasi, perkuatkan dengan minimal satu jurnal ilmiah yang relevan dan teori yang relevan. Teori pemasaran lokasi membahas bagaimana sebuah bisnis memilih tempat usaha agar mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Intinya, lokasi yang tepat dapat meningkatkan penjualan, visibilitas, dan keuntungan. Untuk jurnal ilmiah yang relevan yaitu Ashari M tahun 2023, dampak keberadaan retail modern terhadap retail tradisional di kota Padang Sidimpuan, studi kasus di Kelurahan Sihatang, Kecamatan Padang Sidimpuan, Tenggara Kota Padang Sidimpuan. Berikut boleh kita waktunya sebenarnya? Boleh. Tolong untuk mewawancari abangnya terkait tugas pemasaran saya. Abangnya bersedia untuk wawancara. Bersedia. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya. Nah, ini dengan abang siapa? Beril. Oke. Pertanyaannya gini nih Kak, menurut Kakak kalau dia dari toko ini tuh apa ya untuk menarik konsumen tersebut yang ke toko Kakak ini? Keunggulan toko kami paling produknya selalu terdisplay di depan. Full display di semua anak. Baik, untuk kelemahan dari toko ini tuh apa ya? Apa persediaan selalu cukup atau sering habis atau bagaimana ya Kak? Kalau persediaan paling di toko kita digunakan ada, cuman paling dari suppliernya tidak ada, paling
kita jadi kosong di lapangan. Strategi ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa saja sih Kak yang dilakukan Kakak untuk menarik konsumen tuh selalu berbelanja ke toko Kakak? Apa memberi harga yang lebih murah dari toko sebelah atau memberi promosi buy one get one? Ya pasti kita setiap toko ada promo masing. Salah satunya itu ada PSM, produk spesial mingguan. Terus ada serba gratis, beli 2 gratis 1. Terus ada Jumat Sabtu Minggu promo JSM. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Kakak mau saya wawancara boleh nggak Kak? Wawancara apa tuh Kak? Aku mau nanya nih Kak, kenapa Kakak memilih belanja di toko ini? Karena deket aja sih dari rumah saya, makanya saya pilih karena terjangkau juga, terus karena ya kayaknya lengkap sih pokoknya semuanya. Halo Mas, untuk Saya boleh. saya ada tugas kuliah nih untuk mewawancarai Masnya terkait toko ini. Apakah Masnya bersedia untuk saya wawancarai? Boleh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Widya. Ini dengan Mas siapa ya? Ibu. Pertanyaannya tuh menurut Mas kelebihan dari toko ini tuh apa ya untuk menarik konsumen tuh selalu berbelanja ke toko ini? Lengkap semua barang ada. Untuk kelemahan dari toko ini tuh apa ya? Apa persediaan selalu cukup atau sedikit? Kalau kelemahan sih nggak ada ya, soalnya kita langsung datang barang langsung dari data langsung komputer langsung kirim ke kantor. Nah, satu pertanyaan lagi nih Mas. Mhm. Strategi apa yang Mas lakukan untuk menarik konsumen selalu berbelanja ke toko Mas? Untuk strategi paling kita melakukan sebar leaflet yaitu dilakukan sebelum pergantian promosi di hari Selasa atau hari Senin. A few moments later. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Aku mau nanya nih, Ya, seberapa sering sih kakak belanja di toko ini? tergantung kebutuhan aja sih, paling seminggu bisa 2 atau 3 kali. Kenapa sih kakak memilih belanja di toko ini? Karena deket sama tempat tinggal kebetulan, Iya. jadi terjangkau kalau kesini. Berikut daftar pustaka. Anindita W. Arisanti M. dan Rahmawati D. Tahun 2016. Analisis penerapan teknologi komunikasi tepat guna pada bisnis transportasi ojek online in Proceedings Seminar Nasional Indo Kompak Universitas Bakri Vol 2 PP 712 strip 729. Yang kedua, Amelia R. tahun 2024 meningkatkan minat pembeli konsumen melalui strategi skimming pricing dan peningkatan store image pada produk iPhone. DPAM Digital Financial Accounting Management Economist Journal. Dan yang ketiga, Padilla D, Wahida A, dan Hafid H tahun 2023 pengaruh keberadaan Alfamart dan Indomaret terhadap ekstensi warung kecil di Kota Palopo.